1. Pengertian obligasi. Pengertian obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk security. Penerbit obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur, dan kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada debitur. Obligasi dan saham keduanya adalah instrumen keuangan yang disebut security. Namun bedanya adalah bahwa pemilik saham adalah bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditur kepada penerbit obligasi. Obligasi juga biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan di mana setelah jangka waktu tersebut tiba, maka obligasi dapat diuangkan sedangkan saham dapat dimiliki seamannya terkecuali pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris yang disebut gilts yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Dua, proses penerbitan obligasi. Proses yang umum dikenal dalam penerbitan suatu obligasi adalah melalui pinjaman emisi atau dikenal dengan istilah underwriting. Dalam menjamin emisi, satu atau lebih perusahaan sekuritas akan membentuk suatu sindikasi guna membeli seluruh obligasi yang diterbitkan oleh penerbit dan menjualnya kembali kepada investor. Pada penjualan obligasi, pemerintah biasanya melalui proses lelang. Sedangkan, bagi pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi, telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mengeluarkan peraturan OJK atau POJK tentang penerbitan obligasi atau suku daerah. Sehingga, sekarang ini pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur di daerahnya. Tidak hanya mengandalkan sumber keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Fitur obligasi. Yang pertama, nilai nominal, yaitu nilai yang harus dibayar bunganya oleh penerbit dan harus dilunasi pada jatuh tempo. Yang kedua, harga penerbitan. Adalah suatu harga yang ditawarkan kepada investor pada saat penjualan perdana obligasi. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo. Adalah suatu tanggal yang ditetapkan di mana pada saat tersebut penerbit wajib untuk melunasi nilai nominal atau nilai pokok dari obligasi. Yang keempat, kupon, yaitu suku bunga yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Yang kelima, tanggal kupon, yaitu tanggal pembayaran bunga dari penerbit kepada pemegang obligasi. Yang keenam, dokumen resmi, yaitu dokumen yang menjelaskan secara terinci hak-hak dari pemegang saham. Fitur obligasi, yaitu hak opsi, adalah suatu obligasi dapat membuat ketentuan mengenai hak opsi kepada pembeli obligasi ataupun penerbit obligasi. Tanggal pelaksanaan opsi, yaitu tanggal di mana opsi beli atau opsi jual dapat dilaksanakan sebelum masa jatuh tempo obligasi. Dana jaminan, yaitu suatu syarat dalam dokumen resmi yang mensyaratkan adanya suatu porsi tertentu dari obligasi yang dapat dicairkan berkala. Obligasi konversi, yaitu obligasi yang mengizinkan pemegang obligasi untuk menentukan obligasi yang dipegangnya dengan sejumlah saham perusahaan penerbit. Dan yang terakhir, obligasi tukar, exchangeable bond atau XB, yang memperkenankan pemegang obligasi untuk menukarkan obligasi yang dipegangnya dengan saham perusahaan. Empat jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi suku bunga tetap memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi. Yang kedua, obligasi suku bunga mengembang atau biasa juga disebut dengan floating rate note
atau FRN memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. Yang ketiga, junk bond atau obligasi berimbal hasil tinggi adalah obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Oleh karena obligasi jenis ini memiliki risiko yang cukup tinggi, maka investor mengharapkan suatu imbal hasil yang lebih tinggi. Yang keempat, obligasi tanpa bunga atau lebih dikenal dengan istilah zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pemberian potongan harga dari nilai pari. Pemegang obligasi menerima secara penuh pokok hutang saat jatuh tempo obligasi. Yang kelima, obligasi inflasi atau lebih dikenal dengan sebutan inflation linked bond, di mana nilai pokok utang pada obligasi tersebut adalah mengacu pada indeks inflasi. Suku bunga pada obligasi jenis ini lebih rendah daripada obligasi suku bunga tetap. Namun dengan bertumbuhnya nilai pokok utang sejalan dengan inflasi, maka pembayaran pelunasan obligasi ini akan meningkat pula. Yang keenam, obligasi indeks adalah surat utang berbasis equity atau equity linked note dan obligasi yang mengacu pada indeks yang merupakan indikator bisnis seperti penghasilan, nilai tambah ataupun pada indeks nasional seperti produk domestik bruto. Yang ketujuh, efek beragun aset adalah obligasi yang pembayaran bunga dan pokok utangnya dijamin oleh acuan berupa arus kas yang diperoleh dari penghasilan aset. Obligasi subordinasi adalah obligasi yang memiliki peringkat prioritas lebih rendah dibandingkan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh penerbit dalam hal terjadinya likuidasi. Dalam hal terjadinya kapilitan, maka ada hierarki dari para kreditur. Obligasi abadi adalah obligasi ini tidak memiliki suatu masa jatuh tempo. Obligasi atas unjuk adalah sertifikat resmi tanpa nama pemegang di mana siapapun yang memegang obligasi tersebut dapat menuntut dilakukannya pembayaran atas obligasi yang dipegang tersebut. Obligasi tercatat adalah obligasi yang kepemilikannya ataupun peralihannya didaftarkan dan dicatatkan oleh penerbit atau oleh lembaga administrasi efek. Obligasi daerah atau di Amerika Serikat dikenal sebagai municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara bagian teritorial, kota, pemerintahan setempat, ataupun lembaga-lembaganya. Obligasi tanpa warkat adalah suatu obligasi yang tidak memiliki sertifikat, di mana mahalnya biaya pembuatan sertifikat serta kupon mengakibatkan timbulnya obligasi jenis ini. Obligasi ini menggunakan sistem elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan di pasar modal. Obligasi lotre atau juga disebut lottery bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara atau biasanya negara-negara Eropa. Bunganya dibayar seperti tata cara pembayaran bunga pada obligasi suku bunga tetap, tetapi penerbitnya obligasi atau menebus obligasi yang diterbitkannya secara acak pada waktu tertentu, di mana penebusnya atau pelunasnya obligasi yang beruntung terpilih akan dilakukan dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai yang tertera pada obligasi. Obligasi perang adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara guna membiayai perang. 5. Obligasi di Republik Indonesia. Ada jenis obligasi di Indonesia. Secara umum, jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitannya, yaitu obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah sendiri terdiri dalam beberapa jenis, yaitu 1. Obligasi rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus, yaitu dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Yang kedua, surat utang negara atau SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ketiga, obligasi retail Indonesia atau ORI, sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Yang keempat, surat berharga syariah negara,
atau dapat juga disebut obligasi syariah atau obligasi suku, sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada pasar obligasi. Sebagai suatu efek obligasi bersifat dapat diperdagangkan. Ada suatu jenis pasar obligasi. Yang pertama, ada pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya atau BES. Sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, ada pasar sekunder, merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara over the counter atau OTC. Artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, atau telepon. Sekian persentase dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.